Pak Abu Quran, Pak Abu Quran. Monggo silakan Pak Abu Iya. Quran. Eh, Sebenarnya tadi dari Sinyamak tadi saya banyak dapat ilmu. Sebenarnya itu yang dialami Pak Bisan itu yang saya alami dulu. Jadi Pak Bisan tetap kekeh kalau kaul-kaulnya itu bukan dari kaulnya dari kalangan kelompok mereka, mereka nggak akan pernah terima sampai kapanpun. Karena sudah doktrin seperti itu. Karena kelompok kita adalah kelompok yang paling benar. Di luar kelompok itu adalah sesat. Seperti halnya yang dibahas di dalam bukunya Mulia dengan Mahat Salaf. Itu ada 27 kelompok yang disesatkan. Jadi kalau ada kaul yang di luar dari kelompok mereka, mereka nggak akan pernah terima. Seperti itu. Ya, 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 ya. Ya, antum menyampaikan ini kaulnya Syekh itu Taimiyah, ini dari Syekh Utsaimin, ini dari Ibu Albani yang membahas tentang masalah tahlilan. Nah itu baru mereka akan terima. Tapi kalau dari selain itu mereka nggak akan terima. Kita mengakunya Mahat Salaf, tapi itu kan semuanya ulama-ulama khalaf semua, Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Albani, itu kan Ya, ya. ulama khalaf semua. Jadi begitu ya. Kalau pendapatnya Usaimin semisal atau Bin Bas, walaupun itu murni pendapat, itu kan mereka nggak pernah cross check, itu hadisnya mana, Qurannya mana. Kalau pendapatnya mereka langsung sahih begitu ya. Iya, karena doktrin, jadi mereka kita kan ngaji itu hanya giping ya, hanya mendengar tanpa mendengar pembacaan tausiah dari ustaz-ustaz kita aja, tanpa megang buku ya, pegang kitab. Kalau di Aswaja kan sama-sama megang kitab gitu. Jadi yang setahu saya sih mereka seperti itu gitu. Abu Quran. Jadi saking doktrinnya tuh, mereka terima mentah-mentah semua perkataan ustadz mereka, dan kalau kita datangkan hadis Nabi yang bertentangan dengan ustadz mereka, mereka jawab hadisnya dhaif apa maudhu tuh. Bahkan hadis Nabi disalahkan. Jadi gini, rata-rata dari kaum salafi itu kan awam Ustaz. Jadi kalau mereka nggak ada background agama, jadi wajar kalau mereka kalau mendengar kaul istilahnya kembali Quran dan hadis, ya mereka samina wa ta'na gitu. Kalau itu hadis, Quran, ya udah kita telan apa kita terima dengan samina wa ta'na aja, tanpa punya perbandingan, tanpa mengetahui hadis itu doif, hasan atau sahih gitu loh. Jadi ti- tidak sama seperti itu. Jadi Iya, kalau iya, iya. sebenarnya tadi Ustadz Hilman bilang tadi nggak level kalau apa namanya sekelas Mas Bisan itu berdiskusi, karena pasti dalilnya nggak bawa dalilnya paling dari ustadz-ustadznya, bukan dari kaul ulama gitu. Oke, Mas Abu ya, bisa saya nanya, numpang nanya. Yang saya herankan tuh Mas Abu ya, orang-orang tanda kutip Wahabi versi kita, versi mereka kan Salafi gitu. Itu sangat terorganisir dan semuanya kekeh yang dibahas toh itu adalah masalah tahlilan, haul. Untuk yang lain tidak ada gitu. Pembahasan utamanya itu. Mas Quran ini, Mas Abu ini pernah tahu ndak kenapa kok itu mulu yang dicerca gitu? Kok ndak ada bahasan yang lain seakan-akan? Ya saya sendiri kurang tahu ya, cuman saya tuh tobat tuh sejak ada teman saya dari Aswaja yang menyampaikan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu sibuk kepada orang kafir agar menjadi Islam. Tetapi sekarang Mahat Salaf sibuk mengkafirkan orang yang sudah jadi Muslim gitu. Itu antum bermahat seperti itu ajaran siapa gitu. Padahal kata Rasulullah kan eh, tidak sempurna seseorang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Kata teman saya itu seperti itu. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Dan kalau kita mengkafir-kafir orang, menyesatkan orang, itu kan berarti kita nggak sayang. Rasulullah aja ketika ada satu hambanya, satu umatnya masuk neraka nggak ikhlas. Kok kita sibuk-sibuk mengkafirkan orang, menyesatkan orang masuk neraka, itu Betul aja Mas Abu. gitu. Itu yang saya nggak habis pikir dengan
Salafi itu kok mereka seperti itu terus gitu loh, nggak mau berubah, padahal dari dalil yang disampaikan dari semuanya sudah jelas, cuman mereka nggak paham gitu loh. Karena Ya, dok, mohon maaf Mas Abu ya. Ini sebetulnya saya mulai dulu ini bertanya-tanya kok sangat terorganisir nih satu aliran gitu. Di antaranya yang saya kaji dari semua dai versi Wahabi itu, apa Wahabi Lahab itu versi ah, ya gitu dah. Wahabi Al-Lahab itu yang saya kaji ya, cara ngomongnya itu pinter Mas Abu, cara dakwahnya dengan cara yang halus gitu. Apa emang ada triknya gitu, ada pendalaman materinya, cara menyampaikan itu halus kayak Sultan Mataram itu. gini, kalau di teman-teman kita Wahabi itu nggak semuanya seperti itu sebenarnya. Ada juga yang bisa menerima perbedaan pendapat gitu. Di Wahabi itu yang saya tahu itu ada garis lurus, ada garis keras gitu loh. Nggak semuanya seperti itu sebenarnya. Kayak kalau Antum kenal itu Ustadz Salafi yang guru-gurunya pada mereka itu namanya Ustadz Ibrahim. Kalau Antum tahu sih sering muncul di YouTube juga. Itu alirannya Salafi, tapi tidak pernah Menjelek-jelekan. yang tahlilan, yasinan, tawasulan, mereka nggak pernah nyalakan. Justru mereka menyampaikan dalil yang sebenarnya. Itu orang Salafi asli loh, murni dia manhaj salaf itu, Ustadz Ibrahim itu. Jadi seharusnya mereka ngikutin guru-guru mereka. Itu ada satu gurunya Ustadz Badrul Salam, itu namanya Ustadz Ibrahim. Ustadznya Ustadz-ustadznya Salafi itu gurunya mereka. Mereka menyampaikan yang sebenarnya gitu, bahwasanya tahlilan itu ada dalilnya, yasinan ada dalilnya, tawasulan ada dalilnya gitu loh. Apa ya Masim? Ini Beb, gimana ini Beb? Kok saya yang dijadikan diperbesar Beb? Karena yang paling ganteng. Nanti dimarahin sama Yai Mansur ini. Saya mungkin Monggo mau tanya lanjut. sama Bang Abu Quran. Itu saya di tempat saya itu pernah ada mantan Ustadz Wahabi yang tobat lah, terus tampil di acaranya Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Terus beliau ngaku kalau Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi itu digaji katanya 20 juta per bulan. Antum tahu nggak soal gaji 20 juta per bulan itu? Oh, tahu. Iya. Itu tapi kalau nggak salah ya, informasi sekarang udah di stop sih sekarang. Dulu iya. Kalau sekarang zamannya MBS itu, Pangeran MBS itu udah di stop sekarang. Nggak dilanjut gitu. Wallahu alam ya. Tapi kata dari teman yang kuliah di Mekah Madinah itu udah di stop yang kebijakan yang dulu itu menggaji mereka. Emang benar digaji dari sana, dari Madinah. Kalau sekarang dari Ihya Uturos. Apa itu Bib? Ihya Turas itu Bib. Waalaikumsalam Pak Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kang Abu Quran, kalau ada pertanyaan Kang Abu Quran biar bisa dibahas Kang Abu. Biar enak lah. Sebenarnya tadi saya itu mau bahas masalah fikih, karena saya udah bosan masalah tahlilan itu udah hatam Iya. saya dong. Di mana-mana bahasnya itu terus gitu. Sampai bosan Iya, saya. iya. Mantap itu. Sampaikan masalah fikih. Biar enak. Monggo. Jadi gini, kemarin tuh saya ada di waktu sholat Jumat itu kan kebetulan saya duduk di depan. Nah itu khotib itu saya perhatikan dari awal sampai akhir khutbah itu dia tidak baca sholawat. Tuh, terus begitu dia turun saya kasih tahu, maaf Ustaz, tadi antum di khutbah tidak baca sholawat sama sekali. Nah itu Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu dia langsung ucap sholawat di situ. Kemudian melanjutkan sholat Jumat. Itu gimana hukumnya ya? Kan itu rukun ya, tahu saya ya. Sip. Ya, ya. Siap. Mantap pertanyaannya. Monggo Kang Yen disimpulkan Kang Yen. Kang Yen simpulkan dulu Kang Yen. Iya.
Ya kesimpulannya pertanyaannya kita tahu bahwa di antara arkanul khutbah itu ya hamdalah, kemudian sholawat ala Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di situ oleh sang khotib ini tidak dibaca gitu. Ternyata setelah diingatkan sama Mas Abu, bukan malah merevisi ataupun mengulang lagi khutbahnya, langsung melakukan sholat Jumat. Hadhihi sholah sahihatun am la? Wa kaifa hadhihi masalah ya ikhwan ya masyayikh? Tafaddal ajibu. Itu khutbah apa, Ustaz? Khutbah Jumat apa khutbah nikah? Khutbah Jumat. Oh, kirain nikah. Khutbah Jumat. Masa khutbah nikah? Oh, enggak. Saya tanya ke Ustaz Zen itu menjelaskan tadi ngomong khutbah, kirain khutbah nikah. Apa? Jangan diulti Pak Biar Andi. jelas, Ustaz, ya kan? Enggak, Tapi para mestilah. masyayikh Habib ya, beliau ini mau menggojlok ana karena ana masih belum nikah gitu. Iya, bukan begitu. Enggak boleh suudzon itu. Enggak boleh suudzon. Awas ya nanti di room lain ya, tak saya balas. Harus banyak husnudonnya. Monggo Lanjut Mujawid. jawab Kiai. Dipersilahkan. Itu harus sholat zuhur lagi atau gimana ya? Karena setahu saya kan nggak sah kalau rukunnya ditinggalkan. Karena khotib ini langsung melanjutkan sholat Jumatnya, gitu. Saya jadi juga bingung, aduh ini gimana ya gitu loh. Kasian jamaahnya gitu loh. Berarti kan nggak sah sholat Jumatnya. Oke, betul Mas Abu. Itu ada banyak pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum sholat Jumatnya? Kemudian ketika ada makmum yang tahu bagaimana ataupun bagaimana nanti itu apakah harus mengulang sholat Jumat ataupun duhur gitu. Kita mulai dari Yai Mansur mungkin ya. Yai Mansur, mohon jawabannya Syekh Makoli. Salam. Silakan buat yang lain aja. Jawab sama moderator boleh. Enggak, Anda tahu. Silakan ya Mazun, ya Andi. Gini. Oke. Khutbahnya gini Pak. Seandainya dia ini melakukan khutbah dan belum lengkap rukunnya, maka kan khutbahnya dianggap belum sah. Dan kemudian yang seperti kasus yang terjadi itu kan sudah melaksanakan sholat Jumat, kemudian antum mengingatkannya setelah sholat Jumat kan begitu? Setelah khotib turun, Ustaz. Setelah khotib turun. Ya, Setelah khotib turun. saya kasih tahu, Ya. bahwasanya antum belum tidak baca sholawat Nabi gitu loh. Kemudian si khotib bilang astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Ya. si khotib ini langsung melanjutkan sholat Jumat gitu loh. Langsung sholat. Tidak, ya berarti begini Pak, ketika orang itu, ketika khotib itu belum lengkap rukun-rukunnya, maka khutbahnya dianggap belum sah. Sehingga apa? Sehingga dia harus mengulangi khutbahnya. Ya, sehingga dia harus mengulangi khutbahnya. Dia tidak boleh hanya baca sholawat di luar khutbah. Karena apa? Rukun-rukun khutbah itu harus dilakukan di dalam khutbah. Tidak boleh dilakukan di luar khutbah. Nah, dengan kasus yang ada seperti jenengan itu, maka ketika khutbahnya tidak sah, ya otomatis Jumatnya tidak sah. Maka bagaimana? Ya nanti kalau memang tidak ada Jumat lagi, carut marut ya, berarti yang tahu sholat duhur. Gitu ya. Jadi saya sholat lagi gitu. Apa ngasih tahu jamaah yang lain atau gimana? Karena kan sholatnya khutbahnya nggak sesuai rukun gitu. Gini dulu Pak. Ini pendapat ini kan nanti kita diskusi ya. Artinya begini, jawaban saya sementara satu. Dan sesuai fakta lapangan ya yang terjadi di jenengan itu, satu, khutbahnya tidak sah, sholatnya tidak sah, maka harus mengulang sholat duhur. Khutbahnya tidak sah,
ya otomatis kan Jumatnya tidak sah. Berarti harus bagaimana? Ya kalau Jumatnya tidak sah berarti kan belum dianggap sholat Jumat. Sehingga kalau tidak memungkinkan sholat Jumat ya berarti diganti dengan sholat duhur. Oke. Ya, coba itu diperdalam dulu. Monggo silakan yang lain, menjawab yang lain. Apanya ya Masun yang perlu diperdalami? Nggak, ya mungkin ada pendapat beda begitu loh. Ya, Ya Kiai Masun adalah antara orang yang tahu bahwa salah satu arkanul khutbah itu tidak terlaksana, yang paling menjadi masalah sekarang adalah seperti Mas Abu ini wajib tidak untuk memberitahukan jemaah yang nggak ada gitu. sampai ini musawirin di sini sepakat nggak dengan rumusan saya? Jangan-jangan ada yang jawaban yang beda gitu loh. Yang Jangan Kiai kesana betul. dulu. Setuju. Jangan kesana dulu ya. Sepakat. Setuju. Kok sepakat semua ini? Setuju. Ya, iya Setuju. memang begitu keadaannya. Sepakat. Nggak bisa dipaksakan berbeda ini. Biasanya kalau dalam basul masail itu kan harus ada Paling jawaban yang Habib berbeda. Obed nih kayaknya. Berbeda, Bim. Iyalah, harus lah. Saya soalnya tabirnya sama kayaknya sama Yai Ali kayaknya. Iya, ana sebenarnya bukan masalah di berbeda signifikan ya, karena ya itu kan tidak melakukan rukun min arkanil khutbah. Tapi untuk konteks yang tidak tahunya itu loh. Kalau konteksnya antum buku Quran, antum itu wajib mengkodok. Tapi untuk atas ketidaksahan sholat itu. Tapi untuk imamnya harus antum kasih tahu. Oh gitu. Imamnya juga kayaknya nggak paham juga tuh kalau itu batal tuh Ustaz. Jadi dia hanya mengucapkan sholawat, kemudian aduh kita sholat Jumat gitu. Makanya perlu disampaikan biar imamnya tahu, biar tidak Mungkin terulang gini. lagi. Adapun kalau konsekuensinya disampaikan sama imam, yang makmumnya tahu semua ya sudah, kodok bareng-bareng jadinya. Kebetulan yang dengar saya, karena kan saya dengar dari awal kok nggak baca-baca sholawat sampai akhir gitu. Terus makmum lain enggak ada yang ngingetin juga, Ustaz? Nggak ada. Aduh, Nggak nge kali ya. Iya, Kan biasanya orang mereka nggak capek. juga kali, karena kan mereka nggak perhatikan semuanya mungkin ya. ya mungkin ada kaul-kaul yang walaupun doif kasihan kalau di semua mungkin Mungkin gitu. karena Nah, sudah sebentar. Ini waktunya ada sudah pendapat. terjadi. Mungkin Begini Ustaz, ada mazhab lain yang tidak mewajibkan baca selawat di khutbah pertama. Apa benar itu Ustaz? Monggo sebentar Ustaz Abu Quran biar mungkin ada tambahan ibarah dari Ustaz Zakaria. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau menanggapi apakah imam itu wajib memberitahu makmum tentang bahwasanya khotibnya itu belum membaca sholawat. Saya mau menanggapi ini. Dipersilahkan ya. Mungkin bentar dulu Mas Zaka ya, karena Mana ini yang tentang. Oke, sebelum pada itu biar kita runut satu persatu dulu ya. Nggih, mau moderatornya dirunut dari mana dulu gitu. Oke, dirunut tentang pertama sah atau tidaknya sholatnya gitu. Tentang masalah memberitahu ataupun tidaknya ya nanti setelah kita ini clear gitu. Klimak atau versinya Gus Andi. Mas Zaka setuju bahwa khutbah yang la tuqra'u fiha as-salatu 'alan Nabi Muhammadin itu la tasihhu. Nggih, tidak sah. Dasarnya Untuk ada ibaratnya ini saya masih cari Tat. Nggih. Bentar nggih. ibarat yang mana Ustaz Zaka ya? Saya Ibarat masih yang cari.
Bentar, saya masih cari guys. Mohon maaf ya semuanya, saya cuma mau membantu yang lain biar cepat ini karena permasalahan utamanya adalah wajib tidaknya bagi yang tahu memberitahu. Dalam masalah ini Kiai Masun tadi Syekh Abu Quran ini menanyakan karena ada katanya yang tidak mewajibkan di khutbah pertama. Saya bacakan ya, ini di kitab Tahrir Tuhfatut Thullab ini. Wa yusalli 'alan nabi fil khutbataini gitu ya. Bukan fi ahadihima fil khutbataini ya. Li'annahu al-ma'tsur. Karena memang seperti inilah apa yang kita ambil dari baginda Nabi. Setuju teman-teman? Setuju. Begitu kok ya. Terus. Oke. Artinya sudah terjawab pertanyaan yang sampingan dari Mas Abu ya, kalau teman-teman setuju bahwa qiraatu sholatu ala nabi itu fil khutbataini wajibatun kan gitu. Sekarang kita kan sudah juga sama-sama sepakat bahwa merupakan rukun dari khutbah itu adalah sholat ala nabi. Otomatis itu sudah batal khutbahnya. Pertanyaan yang kedua sekarang adalah bagi Mas Abu wajib tidak untuk memberitahukan yang tidak tahu bahwa Jumatnya itu batal, tidak sah, bukan batal, tidak sah, la tanaqiduh gitu. Kalau bagi yang menjawab dipersilakan. Coba saya jadi kalau menurut kitab Yanatul Thalibin saya samakan dengan ketika imam itu, jadi gini dalam ibaratnya, faidatun yajibu alal imami idza kanat an-najasatu zahiratan ikhbarul makmumi bidzalika liwa'ida sholatahu. Jadi wajib bagi makmum jika ada najis yang zahira, yang tampak jelas, memberitahu kepada imam terhadap najis tersebut bahwasanya sholatnya itu batal. Liwa'ida sholatahu, supaya si makmum itu bisa mengulangi sholatnya. Kenapa akhdan min qaulihim? Karena pendapat ini itu diambil dari pendapatnya ulama, dari ucapannya ulama, lau ro'a ala saubi musallin najasatan wajaba ikhbaruhu biha. Jadi jika ada orang melihat orang lain sholat itu di bajunya ada najis, maka wajaba ikhbaruhu biha, maka wajib bagi orang yang melihat itu memberitahu bahwasanya ada najisnya. Wa illam yakun asiman, meskipun orang yang memberitahu itu, jika tidak memberitahu itu gak dosa. Wa illam yakun asiman. Wa illam yakun asiman la ra'a ala sabi musallin. Artinya nah pertanyaan. Oke. Kita simpulkan Mas Zakaya. Maaf, ini pertanyaannya kan tadi saya wajibkah saya memberitahukan pada imam kalau imam itu ada najis di badannya? Pertanyaan saya, bagaimana caranya menegur imamnya itu sedangkan kita posisinya lagi sholat, Kiai? Kalau kan kita mengucapkan subhanallah. Kalau rukun sholat ada yang terlewat subhanallah. Tapi kalau ada kotoran atau najis yang menempel di baju atau di badannya dia, itu bagaimana cara menegurnya gitu? Apakah kita kasih tahu imam secara kata-kata kita ada, maaf imam ada najis di. Berarti beda pertanyaan ini. Bentar Mas Abu ya, Mas Abu bentar. Sebelum ente itu menanyakan kaifiatul ikhbar liman fihi najasatun ataupun liman fihi khalalun minas shalah, itu kita sekarang setuju tidak bahwa ini wajib Mas Abu memberitahukan bahwa sholatnya itu khutbahnya itu ada yang tidak betul gitu. Ada yang setuju atau enggak?
Oke, sebelum pada pertanyaan selanjutnya kita clearkan dulu, kita klimakan dulu versi Gus Andi. Siap. Kalau saya kan tadi bertanya, kalau saya nggak tahu hukumnya, makanya saya bertanya. Kalau tadi jawabannya ulama seperti itu, ya saya samina wa ta'na gitu. Berarti kan sholatnya tidak sah, sholat Jumatnya, karena ada rukun yang tertinggal gitu kan. Oke, Mas Abu, biar yang lain secepatnya ya. Pertama, ini memang tidak sah gitu. Kemudian wajib tidak untuk memberitahukan. Ini masih belum clear. Yang memberikan referensi ini cuma Mas Zaka. Sebelum itu saya simpulkan dulu dari Ustadz Zaka ya. Dari Ustadz Zaka ini, seorang imam ketika ini saya baca, datun wajib bagi imam itu memberitahukan pada makmum kalau hal itu merupakan ada najis dohiro, najis yang terlihat. Wajib bagi imam itu memberitahukan pada makmum-makmumnya. Agar kenapa? Agar makmum tersebut mengulangi sholat yang telah dia lakukan, yang mana di salah satu anggota tubuhnya ataupun pakaiannya itu ada najisnya gitu. Sama dengan seandainya ada orang melihat, contoh saya makmum, Mas Abu itu makmum, kemudian saya melihat bahwa di bajunya Mas Abu itu ada najisnya, maka wajib untuk saya memberitahukan pada Mas Abu. Paham Mas Abu? Referensinya, teman-teman yang mau menyanggah jawaban ini, saya buka selebar-lebarnya tapi bukan buka baju ya. Siap. Jadi begini, mohon izin ya. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Abu, Ustadz Abu ya, Ustadz Abu Quran, bahwa wajib gak imam itu memberitahu bahwa khutbahnya ini tadi kan tidak sah ya, yang kita Masalah khutbah ini ya. masalah khutbah, belum masalah najis nih. Sebetulnya masalah khutbah dulu dikompres dulu, disepakati dulu nih. Tadi kan dari Yai Ali bilang bahwa khutbahnya itu nggak sah. Nah sekarang ini imam perlu gak ngasih tahu kepada makmum bahwa khutbahnya itu tidak sah, harus diulang. Nah itu tadi yang saya dengar pertanyaan dari Ustadz Abu Quran demikian, tapi belum dijawab nih. Nah, iya Mas Samudra ya, Ustadz Samudra. Ini kan kita sekarang mencari referensi. Lah sama Ustadz Zaka itu dianalogikan, dikiaskan dengan masalah itu. Sama nanti efeknya gitu Kiai Samudra ya. Sebentar. Coba gini. Tadi itu baca di kitab apa itu? Pak Zakaria itu dikiaskan dengan dikiaskan dengan apa itu? Dengan ada imam yang terkena najis kan sholatnya. Iya. Ya. Oke, saya langsung baca ya. Ini di dalam kitab Darul Ifta ya. Sebenarnya di beberapa kitab juga mengatakan begitu. Begini, ini kasusnya pada khotib yang lupa. Jadi di dalam kitab Darul Ifta itu begini, wa idza nasiya al khotib al khutbata asaniyah wajib alal mustami'ina ayyan bahuhu kama law nasya raqatan min raqatil shalah. Ya, ketika ada seorang khotib yang lupa terhadap khutbah kedua, artinya ada rukun khutbah yang belum dilakukan, maka wajib bagi para mustami'in untuk mengingatkannya. Seperti halnya ketika imam lupa dengan rakaat sholat. Lawan tarakal khotib khutbah asalnya amdan au sahwan wajib tadkirohu. Baik dia ini lupanya karena sengaja ataupun tidak, maka seseorang wajib mengingatkannya. Fa ilam yatadzakar fala yajuzu mutabi'atahu. Fala yajuzu mutabi'atuhu. Ala dalika haitsu tabtulu sholatu man tabi'ahu. Jikalau imam ini diingatkan dan dia tidak mengindahkan, maka tidak boleh bagi makmum mengikuti imam tersebut. Ya, wa alaihi adatu sholah duron, dan wajib bagi orang-orang yang di situ tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna itu mengganti dengan sholat duhur. Nah kemudian ilangkol begini. Wa amma idalam yakum ahadun bidzalika,
Autola al-faslu wa kana al-waktu bagian fayajibu alaihim ayyajtami'u wa yu'idu al-khutbah wa sholatu jami'an. Fa ilam yaf'alu dalika fal wajibu fi haqqihim i'adatus sholati dhuhron. Ya. Ketika tidak ada yang mengingatkan sama sekali, artinya seorang orang ini sudah lupa atau tidak mengindahkan, maka ketika di situ itu masih ada waktu untuk sholat Jumat, maka kewajibannya adalah orang-orang berkumpul kemudian mengulangi khutbahnya dan kemudian sholat Jumat lagi, gitu ya. Ketika tidak ada yang melakukan seperti itu, maka fal wajibu fi haqqihim i'adatus sholat buron. Ketika tidak ada yang melaksanakan, di situ ya nanti wajib sholat duhur. Wa hadza madzhabul jumhur minal ulama. Dan ini adalah madzhabnya jumhur minal ulama. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada rukun yang tidak terpenuhi, maka di situ mustami'in wajib mengingatkan pertama. Dan kemudian kalau si khotib tidak mengindahkan ingatan itu, maka tidak boleh diikuti. Tidak boleh yang tahu mengikuti. Artinya itu dianggap imam yang batal, yang tidak boleh diikuti. Nah, jikalau kemudian tidak ada orang yang mengingatkan sama sekali, ya, maka yang tahu-tahu ini nanti mendirikan sholat Jumat lagi, gitu, mendirikan sholat Jumat lagi kalau itu memungkinkan. Nah, jika tidak memungkinkan, artinya sudah kondisi carut marut, tidak ada yang melakukan sholat Jumat lagi, ya maka wajib bagi yang tahu melaksanakan sholat zuhur. Itu kok detail banget Kiai Masun, Kiai host kitab apa itu? Darul Ifta. Darul Ifta langsung gitu ya? Emang ya, judul karangan siapa? Fatawa Darul Ifta Al-Mamlakah Al-Ardaniyah Al-Hashimiyah. Fatawa Asyabekah ya? Bukan. Urdunia, Mamlakah untuk ya, Urdunia Al-Hashimiyah. Ini sebenarnya sejalan dengan beberapa kitab yang lain juga sama. Kesimpulannya seorang yang tahu Ki Abu itu wajib memberitahu pertama pada seorang imam. Kalau ternyata imam tidak mengindahkan, maka Ki Mas Abu ini kalau bisa untuk menyatukan semuanya untuk sholat Jumat, ya sholat Jumat. Kalau sekiranya tidak bisa, maka sholat duhur, kan gitu kan kesimpulannya kan ya? Ya. Setuju teman-teman? Setuju. Ladies and gentlemen, setuju Pak Abu Quran untuk mengingatkan. Jadi gini, sebentar.